Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Pada video kali ini gua mau bahas Wilmar Cahaya Indonesia. Karena ada permintaan ya. Bang, coba bahas CK Bang. Dari beberapa hari lalu kita bahas LSIP, kemudian bahas ANJT, kemudian Sinarmas Agro. Saham-saham yang berhubungan dengan CPO. Nah, sekarang Wilmar. Sebelum masuk ke PT Wilmar Cahaya Tbk, gua mau info dahulu bahwa Wilmar Cahaya Tbk ini, jadi Wilmar Internasional ya, internasional itu adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang kelapa sawit. Dia punya lahan sekitar 300.000 hektar, 350.000 hektar yang tersebar baik di Indonesia, ya kemudian ada yang di Afrika, kemudian ada yang di berbagai macam. Dia punya berbagai macam baik yang dia kelola sendiri, Wilmar Internasional, baik yang dia kelola sendiri maupun yang patungan. Dan tidak hanya di Indonesia, ada juga di Malaysia, ya tadi gue bilang, di Afrika dan sebagainya. Yang total lahannya itu lebih dari 350.000 hektar. Nah itu guys, ini lebih besar, jauh lebih besar daripada SMAR, ya, Sinarmas Agro, daripada ANJT, daripada LSIP, daripada TAPG. Wilmar. Nah, Wilmar Internasional ini dia per kuartal 1 2024 aja dia udah dapat 300 juta US dolaran. 300 juta US dollar. Lu bayangin kalau misalkan US dollar sekarang harganya 16.300 ya. 16.300, maka untungnya itu bisa 5 triliun sendiri. Nah, ini Wilmar Internasional, guys. Ya. Makanya dikatakan bisa 4 triliun sendiri. Lu bayangin, perusahaan TAPG aja dalam 1 tahun bisa dapat sekitar 1 triliun. Nah, Wilmar Internasional dalam 1 kuartal di tahun 2024 dia bisa mengantongi lebih dari 350 juta US dollar. Nah, itu Wilmar. Wilmar Internasional. Wilmar Internasional punya anak namanya Larnia. Larnia Ltd. Kemudian punya anak juga yang namanya Sentra Niaga. Nah, ini guys. Sentra Tama Niaga Indonesia ya kan? Nah, Sentra Tama Niaga Indonesia. Nah, Sentra Taman Niaga Indonesia ini memiliki PT Cahaya Wilmar Indonesia Tbk. Jadi, kenapa gue menjelaskan ini? Karena masih banyak yang salah kaprah bahwa PT Cahaya Wilmar Tbk atau yang disingkat sebagai CK atau kode emitennya adalah CK, itu sama seperti LSIP, sama seperti TAPG, sama seperti Astra Agro Lestari, sama seperti Sinarmas Agro. Padahal ya, CK ini berbeda dengan mereka gitu loh. TAPG, ANJT, LSIP berbeda. Yang mengelola lahan sawitnya itu Wilmar Internasionalnya. Yang punya aset sebesar 51 miliar USD. Bayangin, 51 miliar USD. Berarti kan sekitar 800 triliun, guys. Itu yang punya aset itu Wilmar Internasionalnya. Sedangkan CK-nya PT Cahaya Wilmar Indonesia adalah perusahaan di bawah naungannya Wilmar Internasional dengan market cap sekitar 1 triliun. 1,14 triliun dan net profitnya itu 50 miliar per kuartal 1 2024. Itu CK. Jadi CK ini berbeda ya guys dengan AALI, dengan TAPG, dengan LSIP, kemudian dengan ANJT. Berbeda. Berbedanya di mana? Kalau ini memang dia perusahaan sawit ya, CK ini dia pengolahan sawitnya itu sendiri. Jadi bu sebenarnya si PT Cahaya Wilmar ini bukan berada di industri hulu. Bisa jadi di tengah-tengah, bisa dikatakan di tengah-tengahnya, bukan di hulunya gitu loh. Yang di hulunya apa? Ya Wilmar Internasionalnya ini. Nah itu guys, yang perlu yang lu bedakan adalah itu. Nah, sekarang kita ngomongin CK, Wilmarnya. Kalau kita lihat dari ekuitasnya, betul dia bertumbuh terus. Ekuitasnya di tahun 2020 dia cuma 1,2 triliun, 1,3 triliun di tahun 2021. Di tahun 2022 ekuitasnya 1,5, 1,6. Di tahun 2024 ekuitasnya menjadi 1,6 triliun. Meningkat.
Kalau ekuitasnya meningkat, otomatis book value-nya juga meningkat. Seiring dengan kenaikan harga saham, seharusnya price to book value-nya pun jadi akan turun. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa si Wilmar saat ini dihargai murah ya, di bawah BBV 1. Jadi sudah ekuitasnya bertumbuh, kemudian liabilitasnya, jangka panjangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, kecil. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan yang sehat, yang mana perusahaan ini memiliki hutang yang kecil. Nggak ada hutang bank lagi, nggak ada hutang obligasi, nggak ada hutang apapun yang berbahaya yang bisa menyebabkan adanya beban keuangan di laporan laba rugi. Nah itu guys. Nah, jadi ini perusahaan sehat. Cuman, nah ada cumannya, industrinya gini guys. Industrinya ini adalah industri pengolahan nih guys, minyak nabati. Ya, jadi dia jual minyak goreng Sania, kemudian Sleep, kemudian Fortune dan lain-lain ya. Dia termasuk perusahaan yang menguasai di bisnis minyak goreng Wilmar. Nah, cuman ada cumannya. Kalau misalkan Wilmar PT Cahaya Wilmar Indonesia ini dia bergerak di minyak goreng. Nah, sekarang kalau kita lihat di industri minyak goreng sendiri ada yang namanya minyak goreng kita. Nah, itu dijual dengan harga murah. Seperti itu, guys. Jadi, secara industri sebenarnya Wilmar Cahaya Wilmar Indonesia Tbk ini ya nggak terlalu menarik. Sudah begitu dia bagi dividennya selalu 100 perak per lembar. Sudah begitu dia kurang liquid kan. Nah, jadi ini ada beberapa minus nih, gue tandain di sini ya, minus. Baik dividennya, baik kurang liquidnya, baik ada saingan minyak goreng kita yang dijual dengan harga murah. Otomatis ini mempengaruhi pendapatan dari PT Cahaya Wilmar Indonesia. Betul, yang lain juga terpengaruh nih, yang lain, tapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan CK ini sangat signifikan, bahkan dibahas di public expose-nya itu sendiri, disampaikan oleh manajemennya bahwa itu sedikit banyak mengganggu gitu loh, mengganggu industri dari PT Cahaya Wilmar Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan lu mau beli sahamnya, lu harus memperhatikan hal tersebut. Bukan berarti memang dia terkait dengan CPO, tapi bukan berarti dia benar-benar pure CPO itu sendiri. Dia adalah industri pengolahan minyak goreng dan dia menjual banyak minyak goreng. Makanya kalau misalkan kemarin tuh ada harga, lu tahu nggak guys? Ada informasi bahwa harga Wilmar nih, Wilmar itu banyak kena kasus. Ya, Wilmar Cahaya Indonesia, bukan Wilmarnya ya, ada oknumnya. Ada oknumnya waktu lagi minyak goreng langka. Ya, itu terjadi di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, ini nih. Nah, PT Bos Wilmar Nabati gitu ya. Karena kenapa? Ya memang Wilmar ini gede. Dia keluar berita-beritanya kan waktu di tahun 2022, 2021 gitu ya. Walaupun bukan Wilmar Wilmar Cahaya Indonesianya gitu ya, tapi masih bagian dari Wilmar, grup Wilmar. Nah, kenapa? Karena ya memang grup Wilmar itu gede, saking gedenya itu loh guys. Cuman untuk PT Cahaya Wilmarnya itu sendiri, industrinya kurang menarik. Ya karena ada ini nih. Minyak goreng kita yang dijual dengan harga murah, kemudian dari dividennya itu berat. Gua kira bisa gitu ya, meningkat dividen payout rasionya jadi 50%, 67%. Ternyata enggak, ya dividen yang dibagikan 100 per lembar aja. Dan ini kemungkinan akan bertahan terus hingga beberapa waktu ke depan gitu. Jadi kesimpulannya, ya kalau gue pribadi kurang menarik sih. Kalau gue sih melihat lebih baik mendingan yang beli LALI-nya, atau TAPG, atau LSIP, atau NJT. Gitu loh guys. Kalau misalkan lo mau masuk industri CPO. Ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.